Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho illahi ta'ala wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila hadrati ahlihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in minal ulama'il amilin al-musannifin al-hadisin suntun awliya sidna Syekh Abdul Qadir al-Jilani quddusahu wa sirruhum summa ila hadrati awliya aina makanu masyarik awdina maghribi summa ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain bin Muhammad bin Hazim Ba'alawi wa Syekh Nawal al-Banjabi wa Syekh Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa 'ad 'alaina min barakatihi amin. Masih melanjutkan tentang materi zakat, bahwa segala sesuatu yang termasuk di situ ibil, kemudian bakor, sapi, kambing, kurma, anggur, zuruk, kemudian emas, perak, harta rikas, itu semuanya ketika sudah mencapai satu nisab kecuali rikas, itu wajib untuk dizakati. Adapun ketika barang tersebut itu melebihi daripada nisab, maka secara otomatis apa yang dikeluarkan itu lebih dari takaran satu nisab tadi. Wa ma zada ala nisabi ukhrija minhu bi qistihi. Wala zakata fi ma duna nisabi. Wala zakata lan ora ono zakat iku maujud. Fi ma ing dalem barang duna nisabi kang kurang sak nisab. Illa ayyata tawwa kejaba lamun gawe kesunatan sapa wong. Artinya sedekah. Jadi barang-barang yang wajib dizakati tadi, ini manakala di situ belum menginjak, belum sampai satu nisab, maka tidak wajib untuk dizakati. Namun kalau di situ pengen sedekah, maka di situ diperbolehkan, karena yang namanya sedekah itu tidak menunggu apa nisabnya. Wa amma dzabu anapun utai emas, iku fanisabu mangka utai nisab emas iku 20 20. 20 iku 20 apane miskolan miskole. Wal fiddatu utai fiddah perak iku mi'ata dirhamin 200 dirham. Wa yajibu lan wajib bihi ma ing dalem dhahab lan fiddah apa rub'ul usyuri seperapate 1/10. Apa rub'ul usyuri seperapate 1/10. Wa ma utai perkara zada kang tambah apa mah fabihi sabihi mangko iku kelawan hitungane mah. Wala budalan ora kena ora tegese wajib fi hima ing dalem dhahab lan fiddah apa minal hauli sangking setahun. Apa apa minal hauli sangking setahun ilama kejauh perkara hasola kang hasil apa min ma'danin sangking bondo ma'dan itu aurikan sin utawa bondo rikas pedeman orang jahiliyah. Wayah rujuk mengetuake sapa wong ha ing zakat halan halis analika. Wa fir rikasilan iku ing dalam rikas al khumusu utawi 1/5. Kemudian di sini kita akan bahas tentang zakatnya emas dan perak.
zakatnya emas dan perak itu, kalau emas adalah 20 miskol, sedangkan perak di situ adalah 200 dirham. 20 miskol atau 200 dirham ini sama halnya ukuran kalau dibuat gram sekitar 77,1 gram. 77,1 gram. Dikalikan, di situ 77,1 gram itu adalah berupa emas murni. Jadi emasnya itu berupa emas murni, bukan di situ emas apa istilahnya campuran, bukan juga emas yang di situ emas muda, bukan, tetapi di sini adalah emas murni. Misalkan harga emas sekarang itu 600.000 misalkan ya. Maka 600.000 dikalikan 77,1. 77,1. Ini nanti akan mencapai nisabnya tijarah nantinya ini. Jadi ketika di situ ada orang kok memiliki emas seberat 77,1 gram, ya, entah itu dipakai di tangannya dan kakinya misalkan ya. Ini manakala sudah sampai haul, sudah haul, maka di situ dia wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Zakatnya itu adalah rubul usyur, 1/4-nya 1/10. Kemudian adanya rikas, atau di situ orang sekarang mengatakan di situ adalah harta karun. Harta yang termasuk hartanya pendeman orang jahiliyah. Ini ketika ada seseorang itu mendapatkan emas dalam galian, ketika gali sumur misalkan, seberat 2 kilo, maka di situ seketika itu tidak menunggu 1 tahun, tidak, tetapi seketika itu dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Zakatnya adalah al-khumus, 1/5. Jadi 1/5 dari 2 kilo tadi. Wa amma zakatu tijarati, anapun utawi zakat tijarah, zakat dagangan. Iku fanisabuh mengko utawi nisabe tijarah iku nisabuma, nisabe perkara. Ustoriyat kang den gawe tuku bihi kelawan ma dayane minan naqdaini saking emas perak. Jadi nisabnya tijarah itu adalah sama halnya nisabnya emas, yaitu seharga, kalau misalkan tadi harga emas itu adalah 600, berarti dikalikan 77,1 tadi. Ini adalah nisabnya tijarah. Artinya ketika di situ seorang pedagang hartanya sudah mencapai segitu, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Wala yu'tabarun ora den anggap apa illa akhirul hauli, kejaba ing dalam akhirnya haul. Tetapi di sini juga masih memperhatikan daripada haul ya. Artinya ketika di situ ada seorang pedagang hartanya sudah mencapai 1 nisab ya, namun belum sampai haul, jadi katakan masih 11 bulan, ini sudah 1 nisab. Kemudian seorang pedagang tersebut itu membelikan semua uangnya tadi berupa barang ya, barang yang bukan termasuk akan dijual ini, maka di situ nanti tidak wajib untuk zakat. Ini kadang ada seperti itu ya. Kadang itu ada seorang pedagang yang pengen melakukan seperti itu. Ini. Jadi seperti itu usahanya. Wa yajibu lan wajibihi ha ing dalem tijarah
apa rukun usuri seperapate 10 atau 2,5%. 2,5%. Apa rukun usuril qimati seperapate 10 qimah. Wa malul khalitaini utai bondo campuran loro. Awal khulato utawa pira-pira campuran. Iku kamalul munfaridi sempurnane barang kang ijen. Bin nisabi ing dalem nisabe wal mukhraji lan perkara kang dentokake. Idza kang mulat ing dalem nalikane sempurna apa syurutul khulqati pira-pira syaratnya campur. Ini ketika di situ dalam suatu perdagangan melibatkan 2 orang atau lebih, katakan di situ berupa CV misalkan, yang pemodalnya itu lebih. Kemudian hasil dari perdagangan tersebut itu melebihi daripada 1 nisab, maka caranya yang dikeluarkan tadi adalah barang tadi secara kesemuan tadi itu dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu sebelum barang tersebut itu dibagi-bagikan dari pemilik sahamnya. Itu cara seperti itu. Lalu ketika di situ misalkan sudah dibagi bagaimana? Padahal di situ belum dikeluarkan zakatnya, maka di situ masih ada tanggungan. Masih ada tanggungan dari semuanya untuk mengeluarkan zakat. Jadi tidak cukup salah satu tadi dari anggotanya itu misalkan mengeluarkan zakatnya sendiri, tidak cukup. Jadi butuh dikumpulkan dahulu baru kemudian dibagi. Wa zakatul fitri utawi zakat fitrah. Ini zakat yang sering kita lakukan ya di bulan suci Ramadan. Tajibu iku wajib apa zakat fitrah diidraki juz'in kelawan nemu sak bagian min Ramadan saking bulan Ramadan wa juz'in lan sak bagian min Syawal saking bulan Syawal. Wajib mau ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Ali kang iku ing langsung muslim wa ala man lan ing atase wong. Alihi kang atase muslim apa nafaqatuhum nafaqah iman. Idza kanu ing dalem nalikane ana sapa man iku muslimina pira-pira wong muslim. Ala kulli wahidin iku ing atase saben-saben wong siji soun utawi sakso. Min ghalibi quwwatil baladi saking makanan pokok negara. Idza fadulat ing dalem nalikane luweh antainihi sanggeng utange muslim wa kiswatihi lan sandangane muslim wa maskanihi lan panggon tempate atau rumahe muslim wa qutiman lan makanan pokoke wong alihi kang iku ing atase muslim nafaqatuhum utawi nafaqah iman. Nafaqah yaumal aidi ing dalem dina riyaya. Yaumal aidi ing dalem dina riyaya wa lailatihi lan wengine aid. Tajibu wajib apa an-niyatu niyat fi jami'i anwa'i zakati ing dalem sekabehane macem-maceme zakat. Ba'dal ifrazi ing dalem sakbadane misahati. Nah, ini sekarang kita bahas tentang zakat fitrah. Zakat yang tadi saya sampaikan dikeluarkan ketika bulan Ramadan. Di sini dijelaskan bahwasanya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu adalah wajib bagi seseorang yang di situ dia menemui sebagian dari bulan Ramadan. Artinya ketika di situ kalau seorang bayi ini lahir pada tanggal 30 Ramadan di sore hari ya, maka dia nanti wajib, orang tuanya wajib untuk mengeluarkan zakat anak tersebut. Karena apa? Karena dia itu idrogi juz'in min Ramadan, menjumpai sebagian dari bulan Ramadan. Wa juz'in min Syawal dan sebagian dari Syawal.
Kewajiban tersebut ini wajib pada setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu kecil maupun besar. Maka ketika di situ di dalam anggota keluarga semuanya muslim ya, semuanya muslim, maka di situ wajib untuk dizakati. Tadi kapan? Manakala dia itu tadi menjumpai sebagian Ramadan dan menjumpai dari Syawal. Siapa yang wajib mengeluarkan? Yaitu adalah kepala rumah tangganya, atau di situ dalam kata dikatakan sebagai man alaihi nafaqatuhum, kepala rumah tangganya. Lalu ukurannya berapa? Ukurannya itu 1 sok. 1 sok ini ada khilaf dari ulama ya. Para ulama khilaf tentang masalah sok. Sok di sini ada yang mengatakan di situ 2 kilo. Sebagaimana yang sekitar 2 tahun yang lalu kami mengadakan kajian tentang masalah zakat. Kebetulan ukuran yang kita pakai dulu itu menggunakan sok yang ada sudah berlaku banyak di Indonesia ini. Selain itu juga kita menggunakan timbangan. Ketika sok tersebut ini kita isi dengan menggunakan beras, ternyata di situ hanya muat sekitar 2 kilo. Hanya muat sekitar 2 kilo. Artinya di situ seorang ulama atau ulama yang mengatakan di situ soknya 2 kilo, maka di situ dapat dibenarkan. Juga di situ ada yang mengatakan bahwa 1 sok itu adalah 2,5 kilo. Juga ada yang mengatakan di situ 2,8 kilo. Ini ada khilaf daripada ulama. Lalu mana yang kita pilih? Yang kita pilih di situ adalah kaul yang di situ dalam rangka ikhtiyat, hati-hati. Jangan sampai di situ kurang daripada 1 sok. Karena ketika zakat tersebut kurang dari 1 sok, nanti konsekuensinya adalah zakat kita itu ini muspro ya, percuma. Karena belum sampai 1 nisab. Namun ketika di situ zakat kita melebihi 1 nisab, maka secara otomatis zakat kita itu sah, kemudian turahannya nanti itu masuk dalam kategori sedekah. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari para ulama yang ada di Jawa Timur itu, mereka beliau semua itu memfatwakan untuk mengeluarkan zakat sebesar 3 kilo ya. Ini dalam rangka khurujan minal khilafi ya, keluar dari khilaf. Namun secara umum di Indonesia ini seseorang itu mengeluarkan zakat 2,5 kilo. Ini sudah cukup karena tadi memakai pendapatnya ulama yang mengatakan 1 sok itu 2,5 kilo. Kewajiban mengeluarkan zakat tersebut itu akan terjadi kapan? Atau berupa apa? Yaitu berupa min qutil balad, berupa makanan pokok. Ya, makan pokok beras ya. Manakala di situ melebihi dari hutangnya, termasuk di situ lebih dari kebutuhan pada waktu hari raya tersebut. Artinya ketika di situ kok seorang keluarga belum tercukupi pada waktu hari raya tersebut, maka di sini juga tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian tentang masalah zakat ketika berupa keluarga, ini wajibnya adalah memisah-misahkan. Misalkan dalam anggota keluarga tersebut itu anaknya itu jumlahnya 10 misalkan. Nah, dia pasangan suami istri, kemudian memiliki orang tua ya, yang di situ dalam kondisi ajuz, maka di situ yang wajib menzakati adalah kepala rumah tangganya itu ya. Ini caranya adalah setiap anak tersebut
ini atau setiap anggota tersebut itu diniatkan. Misalkan nawaitu zakat fitri an-nafsi, saya niat zakat fitrah karena untukku ya. Kemudian saya niat zakat fitrah untuk anak saya yang namanya ini misalkan. Ini. Itu seperti itu ya. Sebelum dikumpulkan, kemudian dikumpulkan dalam satu sak misalkan. Ini. Jadi dalam redaksi di situ mengatakan apa? Tajibu an-niyat fi jami'i anwa'i zakat ba'dal ifraz. Ba'dal ifraz setelah dipisahkan dari. Wa yajibulan wajib apa sarfuha ngawehake zakat ilaman maring wong. Wujida kang den temu sapa man minal fuqara sanging pira-pira fakir. Wal masakin lan pira-pira miskin. Wal amilina lan pira-pira amil aliya ing atas zakat. Wal muallafati lan wong kang lemah apa qulubuhum atine al. Wa fi riqabi lan ing dalem budak. Wal gharimina lan pira-pira kang utang. Wa fi sabilillah lan ing dalem sabilillah. Wa ibnu sabil lan ibnu sabil. Wala yajuzulan ora wenang wala yuziulan ora nyukupi apa sarfuha ngawehake zakat. Apa sarfuha ngawehake zakat li ghairihim maring liyane fuqara, masakin dan seterusnya. Di dalam masalah mentasarufkan zakat, ini zakat tersebut wajib ditasarufkan terhadap 8 asnaf del qara iwan masakin itu ya. 8 asnaf. Yang pertama di situ adalah al-fuqara. Orang fakir. Fakir itu siapa? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang layak baginya. Ini, bagaimana contohnya misalkan ada seseorang dia kebutuhan sehari-harinya itu katakan 40.000. Namun pemasukan setiap hari itu hanya sekitar 7.000. Maka di sini orang tersebut dikategorikan sebagai orang fakir. Kemudian yang kedua adalah orang miskin. Jadi fakir dan miskin itu beda. Miskin itu siapa? Miskin di situ adalah seseorang yang memiliki harta. Kemudian dia memiliki pekerjaan, namun pekerjaan tersebut itu tidak layak baginya. Suatu contoh, misalkan seseorang tersebut ini pemasukannya setiap hari itu 30.000, sedangkan kebutuhan sehari-hari itu 40.000. Ini termasuk orang miskin, atau di situ 35.000 lah, termasuk orang miskin. Nah, ini termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian al-amilin, seorang amil. Amil itu siapa? Amil itu adalah seseorang yang diutus seorang pemerintah untuk mengambil zakat. Kalau yang ada di masjid-masjid secara umum itu bukan amil, tetapi di situ adalah panitia. Karena panitia, maka di situ tidak boleh mengambil bagian zakat kecuali ketika posisinya itu dia termasuk adalah seorang miskin atau termasuk orang yang gharim, itu baru boleh. Selama di situ tidak termasuk kategori tersebut, bukan termasuk orang fakir, bukan termasuk orang miskin, bukan termasuk orang mu'allaf, bukan termasuk tadi seorang gharim, ya, maka di situ tidak diperbolehkan baginya untuk mengambil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, seseorang yang di situ hatinya masih lemah, artinya di situ dia baru masuk Islam. Ini juga berhak untuk mendapatkan zakat. Wafir riqabi, budak, sekarang sudah ada ya. Wal gharimin, seorang yang di situ gharim, kategori gharim. Gharim itu apa? Yaitu seseorang yang
hutang bukan karena jalur maksiat, ini adalah gharim, termasuk yang berhak mendapatkan zakat. Meskipun secara kelihatannya misalkan ya, dia punya rumahnya berlantai 3, mobilnya ada 5 katakan itu, tetapi semuanya itu adalah hutang semua, maka di situ berhak mendapatkan zakat. Jadi tentang masalah asnafuz zakat yang ini tidak boleh kita lihat secara materinya, tetapi di situ kita melihat dari dalamnya. Oleh karena itu supaya ikhtiyat, dalam rangka ikhtiyat, hati-hati. Apakah orang tersebut itu termasuk seseorang yang berhak mendapatkan zakat atau tidak? Kita tanya. Kita tanya ya, itu apakah termasuk tidak. Kemudian wafi sabilillah, ibnu sabil, yaitu seseorang yang berperang di jalan Allah. Ini juga termasuk berhak mendapatkan zakat. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu seseorang yang senantiasa melaksanakan atau melakukan safar, perjalanan yang mudah. Ini termasuk yang mendapatkan zakat. Kemudian ketika zakat tersebut itu diberikan terhadap orang yang tidak berhak tadi, maka sudah saya sampaikan tadi, zakatnya itu tidak ada gunanya karena salah sasaran. Summa faslun yajibu shaumu syahr Ramadan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.